Nah, kita langsung belajar sejarah gereja ya di Kalimantan Barat. Kedatangan Injil di Kalimantan Barat. Nah, ini kita fokus ke Kalimantan Barat ya. Menurut data-data arsip Ordo Fransiskan mencatat bahwa pada tahun 1313 Kalimantan dikunjungi oleh Odorico de Pordone. Ya. Ia singgah dalam rangka menuju ke Cina dari Eropa dan mampir ke Sumatera, Jawa dan Kalimantan serta sempat singgah ke ibu kota Majapahit. Selama abad 16 banyak misionaris mengunjungi Indonesia tetapi tidak seorang pun yang ke Kalimantan. Nah, itu harus dipahami ya. Jadi pernah dikunjungi itu 1313 ya. Kalimantan dikunjungi oleh Odorico de Pordone ya. Cuman dia hanya singgah dalam rangka menuju ke Cina dari Eropa dan mampir ke Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Setelah itu sampai abad ke-16 banyak misionaris mengunjungi Indonesia tetapi tidak seorang pun yang ke Kalimantan ya. Jadi sampai dari abad ke kalau 1313 tuh ya abad ke-14 itu belum ada. Jadi sekitar ada ya berapa ratus tahun itu, kurang lebih 300 ya 75 tahun itu tidak dikunjungi oleh misionaris ya. Nah, lalu sampai tahun 1688 ketika akhirnya datang lagi beberapa imam dari kongregasi Teatin. Nah, itu ada kongregasi Teatin ke Kalimantan. Ya. Jadi Kalimantan waktu itu belum dibagi-bagi. Ya, mungkin Kalimantan bagian ujung atau Kalimantan bagian selatan, utara, timur, tengah. Yang jelas di pantai-pantai Kalimantannya, atau mungkin dia ke Kalimantan bagian utaranya sekali, ya, yang sudah masuk Sarawak atau Sabah. Nah, tahun 1847, nah ini yang menjadi titik ya. Monsinyur Franken mengadakan kontak pertama dengan Ordo Yesuit untuk membicarakan tentang Kalimantan. Jadi ada seorang uskup namanya Franken mengadakan kontak pertama dengan Ordo Yesuit untuk membicarakan tentang Kalimantan. Pada masa itu Kalimantan merupakan bagian dari provinsi Ordo Yesuit. Jadi misionaris yang berkarya itu adalah Ordo Yesuit dan merupakan bagian dari provinsi Ordo Yesuit. Dalam tahun yang sama Picaris berunding dengan G.G. Rockhusen ya. Kemudian dia berbicara dengan Residen Wheeler dari Sambas. Jadi dulu namanya Residen Wheeler ya, seorang Belanda ya. Jadi seperti bupati atau wali kotanya disebut Residen Wheeler dari Sambas dan Residen Pontianak, dengan hasil keputusan bahwa G.G. Rockhusen tidak keberatan misi mulai bekerja di Kalimantan Barat asal di daerah di mana belum ada pendeta. Jadi dulu begini, karena POC itu ya kebanyakan Protestan, jadi mereka setuju kalau memang misi-misi dari Protestan itu tidak tumpang tindih dengan misi Katolik, karena nanti ajarannya dibawa Injil sama, tetapi lalu tumpang tindih, kan bingung, masyarakat Nusantara nggak ngerti. Ya, ini Katolik ke Protestan, nggak ngerti, yang tahu dia Kristen. Jadi tiba-tiba ya supaya tidak tumpang tindih itu, maka mereka membagi wilayah-wilayahnya. Menurut artikel 171 yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda melarang adanya misi ganda di suatu wilayah. Jadi pemerintah Hindia Belanda itu melarang ada misi ganda. Kalau daerah itu misalnya sudah Katolik, ya Katolik. Makanya jangan heran ada wilayah yang semuanya Protestan. Ya, ada wilayah yang semuanya Katolik karena mereka membagi wilayah itu supaya tidak tumpang tindih. Nah, itu. Jadi mungkin kalau kalian bertanya mengapa daerah saya, misalnya daerah tempat tinggal kalian banyak Protestan, ya karena memang sudah dibagi begitu. Ya, penyebarannya ada yang Katolik semua. Ya kan, mengapa? Nah, sekarang pada zaman kontemporer sudah bercampur. Ya, tidak ada satu kampung atau wilayah yang bisa menyatakan dirinya Katolik semua, karena ada nama agama bisa masuk kemana-mana, karena tidak dibagi wilayah-wilayah seperti pada zaman Hindia Belanda. Pada masa itu wilayah Borneo Selatan, nah ingat ya, dulu namanya Borneo Selatan, terdiri atas Kalimantan Selatan dan Tengah saat ini sudah dimasuki misi Protestan.
Jadi Kalimantan Selatan dan Tengah itu memang misi Protestan. Makanya kalau kalian, ya kan, misalnya orang-orang Dayak di Kalteng atau penduduk-penduduk pribumi di Kalteng, di Kalsel, itu lebih banyak memeluk Protestan. Nah, dalam tahun 1851 sampai 1853, ya, Pastor Sanders, namanya Pastor Sanders, beberapa kali melakukan survei hingga jauh di Kalimantan Barat dan Timur. Jadi, Pastor Sanders ini, ya, Kalimantan Barat dan Timur itu kalau jalan darat itu bisa 2 hari ya lamanya. Jadi bayangkan tuh kalau dulu, berarti dia harus mutar. Kalau pakai jalan laut mungkin agak lebih cepat. Kalau jalan darat ya pasti akan bisa berbulan-bulan. Ya, untuk menyelidiki kemungkinan-kemungkinan pembukaan misi. Jadi sebelum sekarang ini, ya, Pastor Sanders itu harus menyelidiki dulu. Bisa enggak dibuka karya misi di Kalimantan? Ya. Nah, itu. Lalu tahun 1862, Pastor Pan Grinton berkeliling di pelbagai daerah orang Dayak di Kalimantan Barat. Nah, ada namanya Pastor Pan Grinton, itu berkeliling di pelbagai daerah orang Dayak di Kalimantan Barat. Ya, laporan mereka optimis jika Kalimantan akan menjadi daerah pekabaran Injil yang berkembang. Jadi ada misionaris-misionaris yang harus menyelidiki dulu. Jadi tidak mudah ya untuk mewartakan kitab suci di pedalaman Kalimantan. Tetapi ada optimisme karena yang namanya ya kerikma atau pewartaan itu harus dilakukan penyelidikan. Tetapi karena optimisme para misionaris itu, maka Kalimantan akan menjadi daerah pekabaran Injil yang berkembang. Nah, makanya Kalimantan Barat ini ya kalau persentase Katoliknya digabung dengan Protestan menjadi mayoritas dia. Terutama di daerah pedalaman atau daerah-daerah Dayak. Nah, itu. Nah, setelah itu, laporan mereka optimis jika Kalimantan akan menjadi daerah pekabaran Injil yang berkembang. Tetapi bertahun-tahun lamanya tidak ada berita lagi. Jadi, tahun 1862 itu lama tidak ada berita lagi. Hal ini disebabkan karena kekurangan tenaga. Dan waktu itu di Kalimantan Barat cukup lama kurang aman. Jadi dulu itu kurang aman. Kalau kita lewat daerah Laut Cina Selatan itu banyak perompak. Kalau melalui daerah yang ya lautnya ganas. Kalau melalui daerah ya Laut Jawa itu ya pasti di saat-saat tertentu tuh ada ya badai dan gelombang laut yang tinggi. Sehingga untuk bisa mencapai Kalimantan itu dibutuhkan yang namanya ya proses waktu yang cukup lama. Dan juga kekurangan tenaga. Ya. Ada yang mau sampai ke Kalimantan baru berlabuh sudah meninggal atau di tengah laut meninggal karena sakit dan mungkin tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan tropis ya, karena mereka datang dari Eropa rata-rata. Atau sudah sampai di pelabuhan di Kalimantan Barat ditolak oleh mungkin penguasa-penguasa lokal pada waktu itu ya. Maka disebut cukup lama kurang aman dan sering kali terjadi pertentangan yang kadang-kadang hingga menimbulkan pertumpahan darah antara pemerintah dengan kongsi-kongsi yang berkuasa di sana. Jadi pemerintah Hindia Belanda dengan kongsi-kongsi, misalnya kongsi-kongsi Cina ya, ada 8 atau 9 kongsi Cina waktu itu maksudnya ya, dari dataran Tiongkok mereka datang membuat kongsi-kongsi, bahkan mereka pernah mendirikan republik ya. Kita tahu di Kalimantan Barat itu, di Montrado tepatnya itu pernah ada namanya Republik Lanpang. Ya. Siapa yang sudah pernah membacanya tuh? Ya. Ada catatan sejarahnya tuh lengkap ya. Saya punya novelnya ditulis oleh kawan saya tuh, Republik Lanpang namanya. Nah, umat Katolik Kalimantan Barat dikunjungi oleh para misionaris dari Jakarta. Nah, ini ada suatu ya, cahaya, terang dikunjungi dari Jakarta. Pater de Vries dalam tahun 1865 bertemu di Singkawang dengan seorang Tionghoa yang sudah dibaptis. Jadi orang Tionghoa itu di Kalimantan Barat tuh
yang pertama menjadi Katolik itu, ya, itu orang Tionghoa yang sudah dibaptis dan yang sudah mendapat 5 orang katekumen. Jadi orang Tionghoa ini sudah dibaptis, kemudian dia mendapat 5 orang katekumen, dalam tahun-tahun berikutnya tidak ada berita lagi. Nah, jadi waktu itu Pater De Vries itu bertemu dengan seorang Tionghoa yang sudah dibaptis dan sudah mendapat 5 orang katekumen. Ya, nah, itu catatan oleh Pater De Vries. Tapi habis itu hilang lagi catatannya, atau hilang lagi, ya, karyanya. Mengapa? Itu tadi, untuk sampai ke Kalimantan Barat itu tidak mudah, ya. Dalam tahun 1872, Pastor Timmermans mengunjungi Kalimantan Barat disertai oleh Petrus Chang, seorang katekis yang datang dari Tiongkok dan akan bekerja di Bangka. Jadi dulu, ya, ada katekis yang namanya Petrus Chang yang datang dari Tiongkok. Jadi dia sudah Katolik, ya, dan menjadi katekis. Katekis itu adalah seorang awam yang dididik untuk mewartakan dan mengajar agama, untuk membantu tugas reksa pastoral dari seorang imam. Karena imam itu dia harus mempersembahkan misa, sedangkan untuk memberikan pengajaran itu maka akan terbatas kalau dia, ya, juga ikut mengajar. Makanya diutuslah katekis-katekis yang memang sudah dididik sedemikian rupa dan akhirnya mau berkarya di tanah misi. Nah, itu Petrus Chang, seorang katekis yang datang dari Tiongkok dan akan bekerja di Bangka antara 7 Mei dan 12 Juli 1874. Seharusnya dia akan bekerja di Bangka untuk mengajari ajaran Katolik, ya, diperintahkan oleh uskup dan membantu tugas reksa pastoral imam, ya kan. Nah, dia singgah dulu ke Singkawang itu kan. Maka seharusnya dia ke Bangka. Jadi antara 7 Mei dan 12 Juli 1874, Peter De Vries mengunjungi Pontianak. Jadi Peter De Vries itu mengunjungi Pontianak, Sintang, Bengkayang, Sambas, Singkawang, dan Montrado. Nah, itulah beberapa daerah yang sekarang sudah menjadi, kalau dulu kan mungkin hanya, ya, namanya, tapi dulu sudah namanya Pontianak, Sintang, Bengkayang, Sambas, Singkawang, dan Montrado, ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah menjadi kabupaten dan kota, sedangkan Montrado hanya masih menjadi kecamatan. Di Singkawang ada umat Katolik Tionghoa berjumlah 51 orang yang sudah dibaptis. Nah, ini. Jadi, lama terputus, rupanya ada orang Katolik Tionghoa, ya, sukunya Tionghoa berjumlah 51 orang yang sudah dibaptis. Ada yang menjadi Katolik di Singkawang sendiri, ada yang datang dari Bangka atau Malaya. Jadi mereka itu ada komunitas yang 51 orang di situ. Ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di Pontianak masih terdapat 6 orang Tionghoa yang Katolik dan beberapa di Montrado. Jadi di kota Pontianak sendiri atau di Pontianak hanya ada 6 orang dan beberapa di Montrado. Jadi dulu kalau orang Katolik itu dicatat dengan lengkap, ya. Nah, di 3 kota ini Peter De Vries telah mengangkat seorang Sensang. Nah, ini dia. Ya. Jadi katekis Tionghoa itu, ya, namanya Sensang. Ya. Kalau Sinsang ahli patah tulang, ya. Kalau Sensang itu katekis. Ya. Jadi Sensang di Pontianak tercantat, ya. Nah, yang agak repot, katekis di Pontianak itu tercatat mencandu, lalu dipecat. Mencandu dulu itu ada opium. Zaman dulu tuh opium, bahasa sekarang itu nyimeng lah, ya, atau gele, ya. Kalau dulu opium seperti rokok, lalu nyandu dia, mabuk, lalu dipecat lah. Kemudian di Singkawang, seorang wanita Tionghoa menyumbangkan sebidang tanah dengan 700 pohon kelapa. Nah, ini salah satu gerakan awam, ya, menyumbangkan sebidang tanah dengan 700 pohon kelapa. Sebuah gereja dibangun di sana dengan sebuah kamar untuk pastor. Jadi gereja dibangun di sana, ya, dengan sebuah kamar untuk pastor. Koster penjaga mendapat hasil dari pohon-pohon kelapa itu sebagai gajinya. Jadi koster-koster itu digaji dari pohon kelapa itu, ya. Karena umat Katolik sedikit demi sedikit bertambah, Peter De Vries dan Peter Staal, SJ, yakin bahwa harus ditempatkan seorang pastor tetap. Dalam tahun 1880 sudah ada umat Katolik 110 orang. Ya, berkembang, ya. Yang hampir semuanya diam di Singkawang.
tahun 1884 beberapa pastor Mill Hill dari Borneo, Inggris menawarkan diri untuk bekerja di Kalimantan Barat, tetapi ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi ada kongregasi atau pastor dari Mill Hill itu mau bekerja dari Inggris, ditolak oleh Hindia Belanda. Karena pemerintah Hindia Belanda dulu itu kan ya rata-rata Protestan, ya kan? Nah, mereka juga tidak suka kalau orang Inggris campur tangan di Hindia Belanda. Tahun 1885, G.G. Panris mengizinkan didirikan stasi Singkawang yang meliputi Kalimantan Barat dengan 150 orang Katolik Tionghoa dan Pulau Belitung 100 orang Tionghoa Katolik. Nah, ini luar biasa ya. Jadi stasi Singkawang itu yang meliputi Kalimantan Barat dengan 150 orang Katolik Tionghoa dan Pulau Belitung 100 orang Tionghoa Katolik. Di samping itu masih terdapat 100 hingga 200 orang Belanda sipil dan sejumlah tentara yang bertugas secara temporer. Jadi stasi dibentuk di Singkawang itu untuk melayani orang-orang Katolik, baik orang Katolik Tionghoa dan juga di Pulau Belitung, serta ya orang-orang sipil Belanda yang beriman Katolik. Dan sejumlah tentara yang bertugas secara temporernya, ada tentara-tentara dari Belanda itu yang bertugas secara temporer, tidak tetap ya. Kemudian Pater Staal SJ sebagai pastor paroki yang pertama masuk utama misi Singkawang ialah mendirikan basis bagi karya misi di antara orang-orang Dayak. Jadi seperti penyelidikan sebelumnya bahwa ada optimisme dari misionaris, maka misinya yang jelas itu adalah karya misi di antara orang-orang Dayak. Beberapa kali Pastor Staal mengadakan perjalanan untuk meninjau situasi. Nasihatnya adalah supaya misi dimulai di antara orang-orang Dayak yang diam di sekitar Bengkayang, khususnya di kampung Sebalau ya, atau Sebalo. Daerah itu tidak terlalu jauh dari Singkawang, sehingga antara pastor Sebalau dan pastor Singkawang bisa selalu mengadakan kontak. Nah, namanya Sebalau tuh ya kan. Residen Gitsburg dari Pontianak menganjurkan agar Pater Staal juga mengunjungi daerah lain. 5 hari berlayar memasuki Sungai Kapuas sampai Semitau, pusat orang-orang Dayak dari suku Rambai, Seberuang, dan Kantu. Walaupun orang-orang Dayak di sana baik, namun karena jumlah mereka sekitar 1.500 jiwa saja dan perjalanan sulit sekali, maka Pater Staal tetap di Sebalau. Nah, itu dia.